Ya. Assalamualaikum Pak Marling. Waalaikumsalam Ibu Upi. Silakan, silakan masuk Ibu Upi. Bagaimana Bagaimana kabarnya kabarnya nih? nih? Baik Pak. Ya, Alhamdulillah. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah saya juga sehat. Aktivitas masih seperti biasa. Atau mungkin Ibu Upi ada aktivitas baru selain mengikuti CPP yang luar biasa ini? Tidak Pak. Hanya fokus di sini dulu. Fokus ya, ya kita sama-sama lama juga tidak ketemu ini. Sudah 2 bulan ini tidak pernah ketemu lagi nih. Ada aktivitas Iya ya lain Pak kah ya. Ibu? Ya kegiatan-kegiatan di sekolah Pak banyak sekali. Hmm. Ya, oke Bu Pipi ini kita baru ketemu lagi. Tentunya mungkin ada yang mau disampaikan nih. Apa nih yang mau kita bicarakan pada kesempatan ini? Iya nih Pak, saya mau minta tolong ke Bapak Hmm, untuk menjadi mengobservasi saya selama hmm, melakukan kegiatan coaching karena menurut saya hmm, masih banyak kekurangan. hmm. Jadi rencana Ibu Pipi ini akan melaksanakan eh, praktik coaching ya, atau menjadi Iya, coach untuk rekan sejawat teman guru ya. iya Bapak. Nah, nah, dari rencana Ibu Upi melaksanakan praktik coaching, barangkali tentunya Ibu Upi barangkali punya pengalaman-pengalaman sebelumnya nih, yang sudah pernah mungkin dilakukan atau ada ikut kegiatan. Iya Pak, saya sudah beberapa kali melakukan kegiatan coaching. Tapi menurut kurang fokus. Ya, Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang modelnya tertutup, Pak. hmm, Terkadang juga saya ini ngegas, maunya langsung mencari solusi dari si coach ya, ini. langsung eksekusi ya, Iya, Pak. tidak step by step ya. Oh, jadi selama ini Upi sudah melaksanakan sebenarnya sudah ada pengalaman ya. Dari pengalaman itu selain Ibu selalu ingin ngegas, kira-kira menurut Ibu Upi seperti apa modelnya Ibu Upi melaksanakan praktik coaching itu sebelumnya? Eh, Sebelumnya itu saya masih terbiasa sih Pak menggunakan kata kira-kira itu Pak. Susah Ya, sekali hilang dari diri saya. iya, Kata iya. mungkin itu juga masih aduh sering sekali saya ucapkan. Oh, jadi Ubi, Ibu Upi ini selama ini adalah ada kebiasaan-kebiasaan yang menurut Ibu Upi ini ingin ubah nih. Iya Pak, Eh, betul sekali. jadi kompetensi yang mau dikembangkan karena terkait tadi Ibu Upi mengatakan bahwa masih sering mengatakan kira-kira, kalimatnya barangkali mungkin masih tertutup. Kompetensi apa sih yang Ibu Upi ingin lakukan di praktek coaching berikutnya ini? Kompetensi yang akan saya lakukan itu mungkin saya lebih ke pertanyaan berbobot ya Pak ya. Mhm. Jadi saya akan berusaha untuk membuat pertanyaan terbuka, kemudian mengurangi kata yang tadi menjadi masalah saya, Pak. Mhm. Jadi kalau sudah prosesnya seperti itu, tentunya kan Ibu Upi punya harapan-harapan nih. Kalau sudah melakukan aksi sebelumnya masih kurang dan merencanakan perbaikan, termasuk tadi Ibu Upi menyampaikan bahwa ingin perbaikan kompetensi di bagian yang sudah mengalami kekurangan. Kira-kira apa harapannya nih? Apa yang menjadi harapan Ibu Upi nanti pada proses observasi atau menjadi coach dengan teman-teman guru ini? Harapan saya dengan saya berkompeten menggunakan kalimat yang berbobot, saya jadi bisa memberdayakan teman rekan saya. Jadi Hmm? mereka bisa mencari solusinya sendiri, bukan Hmm. saya yang dijadikan tempat untuk mencari solusi, Pak. Ya, jadi Ibu merencanakan bagaimana teman-teman ini atau guru-guru rekan sejawat Ibu di sekolah, dia bisa berdaya dengan kemampuannya sendiri, bukan mengadu terus ya? Iya, Bapak. Iya.
Jadi tentunya penilaian-penilaian seperti itu, Ibu Upi barangkali ada strategi baru yang ingin dikembangkan di dalam proses praktik coaching itu. Iya, Pak. Saya untuk saat ini lebih sering menonton video coaching dan Mm-mm, juga dengan pembekalan CPP kemarin, mm-mm. saya menjadi ingat dan mengetahui kesalahan saya. Ya. Oh, jadi Ibu Upi telah sudah melaksanakan refleksi ya, melihat Iya, apa yang sudah ini. Nah, Ibu rencana melaksanakan coaching dengan rekan guru siapa nih di sekolah ini? saya rencananya besok, Pak, Mm-mm. akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Guru Anton, Pak. Oh, Pak Guru Anton. Melaksanakan coaching ya tentunya Ibu Upi sudah mempersiapkan ya kira-kira hal-hal apa yang nanti akan di diberdayakan pada saat Pak Anton melakukan praktik coaching dengan Ibu. Iya, betul Sudah. sekali, Pak. Jadi saya meminta Bapak untuk melihat saya, kemampuan saya, apakah sudah meningkat atau belum. Ya, jadi Ibu meminta saya untuk melakukan observer pada kegiatan praktik bersama Pak Anton. Tentunya saya siap, Ibu, dan kita nantikan bagaimana Ibu melaksanakan praktik coaching itu bersama Pak Anton dan mudah-mudahan sesuai dengan rencana Ibu. Oke, Ibu. Oke, oke, Di Pak. akhir Terima sesi ini kasih. mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Sudah tidak ada? Tidak, Pak. Cukup. Kalau begitu, selamat melaksanakan praktiknya, Ibu Upi. Kita semoga berhasil dan semoga sesuai dengan rencana. Ya, Bapak. Ya, demikian. Oke. Ibu Upi bisa langsung melanjutkan praktik coaching bersama Coach Bapak Anton Simon Landa. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat Halo, siang Ibu. selamat siang, Pak Anton. Bagaimana kabarnya nih, Pak Anton? Kabarnya luar biasa baik-baik ini nih. Ibu di sana bagaimana nih? Lama tak jumpa. Iya, baik juga, Pak. Bob Indigul, apa kabar semua? Sehat semua? Aman? Aman, sehat. Luar biasa di sana ya. Begini Iya. Bu nih, eh ini sesuai dengan saya WA tadi nih. Bisa kira-kira Ibu bantu saya Kak Ibu? Iya. eh Mohon maaf ya, Pak, baru sekarang ini sempat Hmm. menanggapi WA Bapak, Ya, ya. walaupun lewat virtual Zoom, tidak mengurangi manfaat dari pembicaraan kita nantinya ya, Pak ya. Oh iya, enggak ada masalah ini. Ya, apa nih yang mau dibicarakan? Begini Bu, di sekolah saya di sekolah ini maunya saya itu nih pembelajaran ini semuanya bagaimana supaya pembelajaran itu penerapannya itu berpusat sama murid nih. Saya masih kurang di bagaimana caranya supaya pembelajaran berpusat sama murid. Begitu Ibu. Oh, jadi kurang berpusat kepada murid ya. Iya ya Ibu. Coba Bapak sebutkan dulu kondisi-kondisi seperti apa yang bisa membuat Bapak menyimpulkan hal tersebut. Eh, saya lihat nih, kenapa karena saya lihat nih kalau saya masuk itu anak-anak masih ada yang mengantuk, ada yang main, ada yang pada saat mengajar ini ada yang duduk saja diam, tidak bicara, kemudian eh, apa ya masih ada yang keluar masuk dari dalam kelas, tidak macam tidak nyaman duduk begitu, Ibu. Itu yang masalah saya yang hadapi selama ini. Jadi mungkin bisa Ibu bantu saya kah supaya anak-anak ini boleh duduk dalam kelas kah mendengarkan ke apa yang saya sampaikan, tidak keluar masuk, tidak mengantuk. Eh, Fokus begitu sama proses pembelajaran yang saya lakukan, Ibu. Ternyata masalahnya banyak sekali ya Pak ya, kompleks. Iya, 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 Ibu. Bapak sudah melakukan apa saja itu terkait masalah-masalah yang tadi Bapak sebutkan sampai saat ini? Apa yang sudah Bapak lakukan? Yang saya lakukan selama ini sih
saya masuk mengajar, saya jelaskan materi di depan papan tulis nih. Jadi anak-anak saya ini eh, jelaskan di papan tulis. Itu saja sih, baru saya kasih tugas mereka kerja. Begitu. Mohon maaf, Pak, jaringannya kurang bagus. Saya Oh belum iya. mendengar tadi jawaban Bapak. Oh, ini Bu. Yang saya lakukan selama ini sih, kalau saya masuk dalam kelas itu, saya mengajar itu, saya masuk berikan materi nih. Menjelaskan materi sampai selesai. Kemudian kasih tugas mereka kerja dalam kelas. Begitu Ibu yang saya lakukan selama ini. Oh, iya ya, Bapak ternyata sudah mengusahakannya seperti itu. Kalau kita buat rentang nilai, Pak, 1 sampai 4, pembelajaran Bapak untuk saat ini itu seperti apa? Nilainya di angka berapa, Pak? Aduh. Karena saya lihat anak-anak yang seperti saya sampaikan tadi, saya masih di angka 4, Ibu. Masih di angka 4 sekali. Rentang 1 sampai 4, Pak. Bapak di rentang berapa? Oh, kalau saya masih 2, Ibu. Kalau Dua itu, ya. kalau saya sampai 4, saya di 2. Iya. Dengan segala upaya yang sudah Bapak laksanakan, kira-kira kemampuan apa lagi yang ingin Bapak gali dari anak-anak supaya tidak melihatkan atau memperlihatkan pembelajaran yang seperti itu lagi, Pak? Saya upaya yang saya rencanakan ke depannya nih, supaya anak-anak semangat ini mungkin sesuai dengan pembelajaran, mungkin harus saya menggunakan apa ini. Yang pertama itu rencana sih terkait dengan model pembelajaran sosial emosional nih. Ada speakingnya sebelum belajar. Pas saat belajar itu, sementara belajar itu ada speakingnya masuk lagi. Itu saya rencana ke depannya. Dan kemudian setelah ice breaking itu saya bagi mereka dalam kelompok-kelompok kecil nih. Dari kelompok kecil itu saya petakan lagi nih, supaya lebih terfokus. Namun sebelum sampai ke situ Ibu, saya rencana itu saya perlu kayaknya lakukan asesmennya supaya saya mengetahui kebutuhan murid apa yang mereka perlukan. Saya kayaknya itu yang sangat urgent dulu ya. Kayaknya begitu Ibu. Ya, saya catat ya, Pak ya. Jadi yang Iya. akan Bapak laksanakan itu yang pertama asesmen, kemudian ice breaking, kemudian membuat kelompok-kelompok kecil. Saya tanyakan lagi, Pak, Nah, pihak-pihak mana saja nih yang kira-kira bisa mendukung Bapak? yang sekiranya yang dapat mendukung itu ini, rekan-rekan guru ya. Saya mohon bantuan dengan rekan guru yang ada di sekolah yang tiada jamnya. Saya mohon bantuannya supaya kalau bisa dia ikut memantau saya dalam proses pelajaran di kelas, eh, berkonsultasi sama kepala sekolah bahkan dengan kurikulum supaya dia membantu saya nih kalau solusi selain itu yang mungkin dengan guru-guru senior ya yang lebih hebat atau guru-guru penggerak yang ada di sekolah, saya bertanya sama mereka supaya mereka mengajari saya supaya pembelajaran ini tidak monoton begitu. Itu saya rencana ke depannya. eh, Selain itu ya mungkin ya lebih banyak belajar-belajar mandiri juga lewat internet atau PMM begitu Ibu. Ada lagi, Pak? Selain itu saya kira ini, eh, minta masukan buat dari rekan-rekan yang lain, misalnya ada pengawas kah atau siapa ketemu atau ada guru-guru di luar sekolah nih yang lebih berpengalaman nih yang sudah jam terbangnya tinggi nih, ketemu dengan mereka, konsultasi dengan mereka, minta masukan apa yang saya kurang, apa yang saya perbaiki ini supaya pembelajaran ini boleh saya kembangkan dan anak-anak ini yang seperti yang saya sampaikan tadi itu lebih fokus pada saat proses pembelajaran. Mereka tidak mengantuk lagi dan lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Begitu Ibu. Iya, banyak sekali ya cara yang akan Bapak laksanakan ini. Menurut Bapak, cara yang terdekat,
cara yang paling cepat yang bisa Bapak laksanakan dalam waktu dekat itu seperti apa? Yang mana? Jadi rencana nih waktu ke depannya ini yang pertama itu eh, tentu melibatkan rekan guru ya itu yang nomor satu. Ketemu dengan konsultasi dengan rekan-rekan guru di sekolah, kurikulum, kemudian teman-teman guru penggerak yang ada di sekolah ini saya kira saya akan konsultasi dalam waktu dekat itu supaya praktik-praktik pembelajaran ini boleh saya pakai terhadap minta bantu mereka bagaimana caranya membangkitkan semangat murid belajar itu. Saya kira dari mereka itu pasti ada solusi yang saya sangat butuhkan dari mereka. Siapa tahu ada ide-ide yang saya bisa tiru ATM Ibu ya. Ambil tiru dan modifikasi lah macam Betul, begitu Pak. supaya iya itu zaman sekarang kan kita rajin-rajin ATM Pak. Ya, ambil tiru dan modifikasi seperti istilah di PMM. Jadi itu harapan saya ke depannya supaya ini, wih anak-anak semangat. Begitu Ibu yang saya harapkan. Yang waktu dekat itu Ibu. Kapan kira-kira, Pak? Jadi waktunya ini maunya sih secepatnya Ibu. Kalau perlu sih ini kan sudah semester terakhir nih. Proses pembelajaran sudah selesai, sudah libur. Kita ini semua sudah libur di sekolah. Jadi rencana ini tahun ajaran baru di semester genap itu saya akan menerapkan proses pembelajaran yang lebih bersemangat, yang berpusat sama murid ini sesuai dengan ATM dari teman-teman dan dari sumber-sumber lain yang saya peroleh itu saya akan mencoba menerapkannya di kelas. Siapa tahu dari situ dapat bikin atau membuat anak-anak lebih semangat, ya ada yang mengantuk, semangat antusias mengikuti pembelajaran. Begitu Ibu. Saya jadi penasaran nih, Pak, pembicaraan kita selanjutnya nanti setelah Bapak melaksanakan semua kegiatan yang Bapak rencanakan ini. Pak, tadi kan kita sudah mendengar nih Hmm. masalah Bapak, solusi Bapak, keputusan yang akan Bapak ambil seperti apa, Pak? Saya kira keputusan saya ambil itu eh, tetap fokus pada pembelajaran yang berpusat sama murid itu pada intinya bahwa mereka saya akan membuat mereka untuk proses belajarnya itu menyenangkan lah. Saya kira masih ada yang saya lupa ada itu praktik pembelajaran berdigital lah. Ya, menggunakan misalnya word to wall dalam pembelajaran ini saya akan terapkan segera Ibu. Jadi pembelajaran yang saya akan menggunakan supaya ini semangat ini menggunakan teknologi. Ini waktu cepat ini supaya ini dapat berjalan lancar ini teknologi ini diselipkan dalam proses pembelajaran supaya ini menyebabkan lebih semangat lagi selain dari yang saya tiru dari rekan-rekan dalam proses pembelajaran supaya anak-anak tidak bosan belajar hanya satu arah saja tapi kalau ada digital kan mereka bisa semangat suasana barunya belajar dan mungkin ya segera juga digital pun bisa juga di luar kelas sih Bu di halaman kelas jadi saya rencana terapkan di mereka belajar di ini teras-teras sekolah menggunakan HP Ibu itu kan itu sesuai dengan zaman sekarang Ibu. Saya kira ini HP sangat dimanfaatkan kalau yang penting kita awasi supaya jangan sampai mereka menggunakan hal-hal yang tidak sesuai dengan ini. Kan itu yang harapan saya Ibu yang segera diterapkan supaya ini dapat terlaksana dengan baik Ibu. Luar biasa, Pak ya. Jadi akan menggunakan teknologi dengan asesmen tadi yang Bapak laksanakan dulu ya kan, Pak ya? Jadi Iya, iya, langkah Ibu. awal tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa akan Bapak lakukan asesmen, kemudian membuat ice breaking dulu, dan juga membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Ya, untuk sekarang, bagaimana perasaan Bapak setelah kita bicara ini, Pak? Jadi perasaan sekarang ini Bu, ternyata Ibu begini nih. Saya bangga Ibu membantu saya nih menemukan ide-ide baru nih. Ternyata lewat pertanyaan-pertanyaan Ibu ini, ternyata sih saya ternyata menemukan solusi sendiri Bu ya. Yang selama ini tidak kepikiran sampai di situ. Eh, ternyata setelah mengajukan pertanyaan ini saya paham bahwa
ternyata ketika tidak teman bicara ini kita bisa sulit karena mungkin kurang fokus ya Ibu. Jadi karena adanya Ibu ini membantu saya ini saya senang. Ibu boleh memberikan pertanyaan sehingga apa yang ini bisa tidak terpikirkan menjadi terpikirkan. Itu yang saya rasakan sangat luar biasa Ibu bersama dengan Ibu di eh, sore menjelang malam ini Ibu. Saya senang juga sudah bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah, walau masalah itu Bapak sendiri yang menyelesaikannya, bukan saya, Pak. Iya, iya. Iya, saya tunggu ya Pak ya cerita selanjutnya tentang perkembangan kegiatan yang sudah Bapak rencanakan ini. Semoga berhasil, tetap semangat untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah Bapak. Baik Ibu, terima kasih Bu. Jangan bosan-bosannya Ibu ya kalau saya konsultasi lagi mohon ada waktunya supaya eh, ada masalah-masalah saya ini bisa saya cerita nih Ibu. Curhat nih supaya tetap dekat juga dan semoga sehat selalu Ibu di sana. Kita ketemu kembali lagi. Begitu Ibu. Siap, saya selalu mendukung. Oke, Oke, baik Bapak Ibu, saya sudah mengamati. Kembali kita bertemu Ibu Upi ya. iya Pak. Ya, percakapannya saya lihat seru sekali ya. Luar biasa. Bagaimana nih perasaannya? Ibu Upi sudah melewati menjadi coach. Perasaan saya itu masih deg-degan. Deg-degan ya. Ah, Apa nih karena yang membuat deg-degan ini? tadi sinyalnya sempat hilang, Pak. Ya, 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 ya. Saya kurang fokus, ternyata masuk kembali. Jadi saya meminta untuk Pak Anton untuk mengulangi jawabannya. Hmm. Jadi perasaannya Berikutnya sekarang ini sudah plong ya? udah lumayan ya, Pak. Ya, selamat ya Bu Upi. Kami sudah mencermati, kami sudah melihat dari sisi A dan seterusnya. Mungkin Ibu bisa menyampaikan menurut Ibu bagaimana performanya tadi dari pelaksanaan praktik coaching yang dilakukan bersama Pak Anton ini. Performa saya sudah semakin baik sih menurut saya dibanding coaching Hmm. yang sebelumnya. Mhm. Saya sudah bisa membuat kalimat-kalimat tanya untuk memberdayakan teman, Pak. Hmm. Kemudian saya masih menggunakan kata kira-kira tadi sih, Pak, seingat saya. Hmm. Berikutnya, saya mencoba membuat Pak Anton menjadi fokus karena tadi itu menurut saya pemecahan masalahnya menjadi semakin banyak, menambahkan kegiatan-kegiatan itu, penggunaan teknologi. Padahal tadi kan kita mau melihat yang lebih sederhana atau lebih dekatnya dulu seperti apa. Begitu menurut saya, Pak. Bagaimana ya? Ya, dari ekspektasi yang tadi dicanangkan Ibu bahwa tadi kan merasa kurang ini. Apa sudah ada peningkatan menurut Ibu dari angka mungkin bisa ditaksir dari angka sebelumnya mungkin ini sekarang menjadi ini? Kalau tadi angkanya, kalau sebelum kegiatan coaching ya, Pak ya, Ya, sebelum coaching tadi dilakukan ini. angkanya 2, Eh, sekarang mungkin 3 dari rentang 4 nih, Pak. iya. Tentunya ada alasan ya Ibu Pi menyampaikan 2 jadi 3 itu indikator yang bisa kita ukur terkait dengan praktik yang Ibu sudah lakukan. Iya, seperti Perubahan-perubahan tadi. apa yang Ibu sudah lakukan tadi selain kira-kira itu karena kata-kata kira-kira ini terkadang mengalir. Iya, tadi saya menyebutkan kata itu juga sih, tapi tidak sebanyak sebelumnya. Ya, oh ada pengurangan ya. Iya, Pak, betul. Hmm. Baik, Ibu Pi, kalau demikian, apa boleh saya memberikan pendapat terkait dengan Boleh, Pak. penampilan Ibu?
Yang Boleh, saya pertama, berharap sekali. Ibu sudah melaksanakan praktik coaching dengan sangat luar biasa dan menurut saya itu melebihi ekspektasi dari apa yang saya pikirkan. Bahkan Ibu membuat satu formula yang selaras dan paling penting Ibu mampu membangkitkan potensi koci yang luar biasa. Membangkitkan potensi koci yang luar biasa itu berasal daripada pertanyaan yang berbobot. Pak Anton mengalir menjelaskan dari semua rencana-rencananya. Jadi, menurut saya Ibu sudah menampilkan yang terbaik, sudah ada perbaikan performa yang cukup pesat. Hanya dalam beberapa waktu Ibu sudah berkembang dengan baik. Itu yang pertama, Ibu selamat. Namun, kalau boleh saya menyampaikan, masih ada hasil pengamatan saya terkait dengan Ibu. Boleh, Ibu? Boleh, Pak. Boleh. Ya, saya mengamati tadi, saya merasakan juga apa yang Ibu sampaikan, termasuk penggunaan kata kira-kira, Ibu sudah merefleksikannya, namun memang sudah ada pengurangan. Yang kedua, di akhir sesi, eh, Ibu sempat menyampaikan meskipun itu tidak berpengaruh besar, bahwa itu masalahnya Pak Anton, bukan masalah gue. Itu menurut saya bagus, tidak ada masalah, karena itu kan bentuk komunikasi suasana ya. Suasana, tetapi menurut saya itu juga tidak terlalu mempengaruhi sih. Cuma menurut saya itu bisa memberikan ruang yang berbeda. Namun lebih daripada itu mengalir sekali. Jadi menurut saya Ibu memberikan hal-hal yang luar biasa daripada pertemuan kita sore hari ini. Kemudian bagaimana menurut Ibu terkait pernyataan saya? Saya menerima pendapat Bapak karena saya sendiri yang meminta Bapak untuk memberikan tanggapan atas coaching saya. Berarti saya merasa bahwa Bapak itu bisa menjadi contoh buat saya, Bapak. Terima Iya. kasih, Bapak. Jadi di akhir sesi ini Ibu, mungkin ada harapan-harapan yang akan diwujudkan dalam waktu dekat setelah Ibu menjalani proses praktik coaching ini. Iya, Pak. Jadi dengan refleksi saya tadi dan juga saran dari Bapak, saya akan belajar lebih banyak lagi tentang teknik coaching yang Iya. sudah saya pelajari, baik itu dengan membuka modul-modul saya lagi di Hmm. CGP yang lalu, Mhm. juga menonton video-video Hmm. agar saya bisa menerapkan kegiatan coaching saya, memberdayakan teman-teman, orang-orang di sekitar saya dengan baik, Pak. Iya. Masih ada lagi? Kayaknya itu saja, Pak. Oke. Tadi luar biasa Upi ya. Selamat. Saya mengamati Ibu membuat perubahan yang luar biasa dan eh kita akan bertemu di pertemuan berikut manakala Ibu Upi meminta bantuan dan atau ini jangan ragu chat WA saya terbuka loh Ibu 24 jam untuk Ibu Upi. Oke ya, kita akhiri sesi ya. Masih ada? Oh, Cukup ya? tidak, Pak. Ya cukup. Terima Oke, kasih banyak, terima kasih. Bapak. Selamat Ibu Upi, sehat-sehat. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.